yang pertama adalah kelenjar parotis, adanya di sebelah dekat dengan telinga, ya, dekat dengan telinga, kemudian sedikit dia mengarah di bawah telinga. Ini parotis. Kalau Adik lihat kelenjar itu terkadang mengalami pembengkakan, ya, pembengkakan dan terjadi infeksi, terkadang ada seperti itu, jadi akan menjadi gondong kalau orang bilang. Kemudian kelenjar submandibula itu ada di bawah sini. Di bawah sini itu juga ada kelenjar yang menghasilkan kelenjar submandibula, ini menghasilkan amilase. Yang berikutnya adalah sublingual di bawah lidah, ya. Di bawah lidah itu ada kelenjar sedikit, ya, nanti kalau dia juga mengeluarkan amilase. Jadi ada salurannya. Kalau Adik lihat di bawah lidah kita itu ada tunnel kecil, itu adalah salah satu saluran dari kelenjar sublingualis. Nah, ada kelenjar tambahan, beberapa kelenjar bukalis, ini ada juga di sekitar mulut sana, ya, di atas ini tambahan, ya. Tapi yang lebih banyak yang mengeluarkan itu ini tadi kelenjar parotis, mandibula, dan sublingualis. Kemudian sekresi protein utama saliva ini dia bentukannya itu sekresinya berupa serus, jadi kayak cairan putih gitu. Kemudian dia mengandung betialin untuk mencerna serat, itu satu. Jadi kalau kita memakan makanan yang berserat itu akan dicerna oleh amilase ini yang digunakan untuk sekresi protein. Ya, ini yang kedua adalah sekresi mukus. Jadi bentuknya lebih kental, dia mengandung musin untuk pelumasan nantinya. Nah, ini disekresi sekitar 800 sampai 1.500 ml per hari. Ini kalau untuk amilase. Nah, ini kira-kira tadi yang Ibu sampaikan bahwa glandula paratoid ini ada di sini di bawah telinganya. Kemudian submandibula, kemudian di sini adalah sublingual. Ini adalah kelenjar-kelenjar yang ini kalau tadi saya Ibu bilang, ini ada salah satu di bawah lidah, ada kecil ini, yang dia nanti akan mengeluarkan amilase, ya, salah satunya. Nah, tempat produksi yang lainnya adalah di pankreas, jenis atau tipenya namanya tipe P. Ini diproduksi oleh sel asini, disekresi ke dalam saluran intestinal, jadi di sini di usus. Kemudian melalui salurannya namanya adalah ductus pankreaticus. Jadi dari sel asini itu ada saluran yang nanti akan mengarah ke usus untuk membawa amilase ke sana. Jadi digunakan dia di sana. Nah, ada di intestinal, masuknya nih di usus. Salah satu ini di penghasil amilase juga, tapi ini kecil, ya. Jadi ini aksi poten terjadi dalam kondisi basa lemah dalam duodenum. Jadi dia intestinal, tapi bagiannya adalah duodenum di bagian usus bagian atas. Jadi kalau kita lihat dia di bawahnya di bawahnya lambung, ya, itu ada duodenum untuk menghasilkan amilase. Yang berikutnya, maltase intestinal akan berlanjut menghidrolisis maltosa menjadi glukosa. Jadi di dalam usus itu dia akan menghidrolisis maltosa menjadi glukosa. Nah, ini kira-kira ini adalah pankreas, ya. Ini adalah pankreas dari sel asini. Kita ambil ini adalah sel asini istilahnya, yang nanti bentukannya seperti ini adalah penghasil dari amilase. Nah, ini ada salurannya, nanti dia akan penghasil ini dia akan dibawa ke saluran intestinal. Maksudnya adalah ke dalam duodenum, ini langsung dari lambung, di bawah lambung, dan di sini nanti akan digunakan pada proses pencernaan. Bentar deh ini. Nah, ini tempat produksi lanjutannya, ya. Beberapa tumor paru dan ovarium itu juga bisa mengandung amilase. Artinya adalah paru-paru dan ovarium itu bisa juga mengeluarkan amilase, tetapi kalau di sana ada tumor. Kalau tidak ada tumor, dia tidak akan bisa mengeluarkan amilase. Jadi adanya pengembangan sel baru di sana, nah ini biasanya amilase juga akan muncul.
Kemudian di cairan pleura dan asites itu mengandung amilase sebagai hasil adanya tumor dan pankreatitis. Jadi kalau kita lihat ya di cairan pleura, jadi cairan pleura itu penyelubung dari paru-paru yang digunakan untuk mempertahankan melindungi istilahnya, melindungi dari paru-paru, sel paru-parunya agar dia tidak mengalami kerusakan. Nah, enzim dalam urin ini berasal dari plasma. Maksudnya adalah apabila amilase itu tinggi di dalam darah atau di dalam plasma, biasanya dia ini akan dikeluarkan, ya, akan dikeluarkan keluarkan ke urin, baru nanti bisa terdeteksi. Nah, tentunya di sini ada dua yang tadi ya, enzim amilase baik tipe P maupun tipe S, ini semuanya bisa dideteksi di dalam serum maupun urin. Nah, ini aktivitas normal, biasanya aktivitasnya dia rendah dan konstan. Amilase itu tidak banyak jumlahnya, tetapi dia seperlunya digunakan untuk proses pencernaan, proses pencernaan. Kemudian kalau dia itu meningkat, seringnya terjadi karena pankreatitis, jadi peradangan di dalam pankreas, jadi pankreasnya itu meradang, terjadi inflamasi, yang mana dia ini bisa, ini disebabkan oleh kuman ya, mungkin infeksi bisa, lebih banyaknya dia disebabkan oleh kuman, yang mana dengan adanya pembengkakan sel atau sengketa pankreas ini akan menyebabkan pengeluaran dari amilase yang lebih tinggi juga. Dan ini ada juga misalnya inflamasi pada daerah kelenjar ludah. Tadi ya ada subbukalis di sana, sublingualis ya, bawah lidah, itu juga bisa menyebabkan produksi dari amilase meningkat. Nah, ini kalau pada pankreatitis akut, misalnya infeksi pada pankreas, aktivitas amilase itu meningkat dalam 5-7 jam setelah terjadinya onset. Jadi setelah misalnya adanya infeksi di sana, misalnya ada infeksi mulai masuk, baru nanti ada proses inkubasi, istilahnya kuman itu bekerja, bergerak, menyerang sel-sel yang ada di sana. Kira-kira sekitar 5-8 jam itu baru muncul, bisa diperiksa amilasenya. Nah, aktivitasnya kembali normal dalam 3-4 hari. Tentunya setelah dia itu meningkat, jadi pertama keluar, kemudian dia meningkat begini, selanjutnya dia akan hilang ya, landai berikutnya hilang dalam waktu 3-4 hari. Nah, peningkatan amilase 4-6 kali di atas nilai normal, ini kadar maksimal pada 12-72 jam. Maksudnya nilai puncaknya setelah dia naik, nilai tertingginya itu pada 12-72 jam. Nah, peningkatan kadar menunjukkan semakin tinggi kemungkinan pankreatitis akut. Nah, ini bukan derajat keparahan, maksudnya semakin tinggi kadarnya amilase, ini kemungkinannya terjadi semakin tinggi infeksi pada pankreas tersebut, tapi akut ya. Tapi biasanya tidak bisa menunjukkan bahwa ini parah atau tidak. Kemudian clearance amilase dari sirkulasi melalui ekskresi urin, jadi mulai dari pembuluh darah kemudian dieskresikan ke urin. Ini menyebabkan peningkatan aktivitas serum, menunjukkan peningkatan aktivitas amilase di dalam urin. Maksudnya dengan meningkatnya kadar amilase di dalam serum, itu juga nantinya akan meningkat juga kadar amilase di dalam urin, karena tadi dia dikatakan kan dia dibuang di dalam urin. Sehingga ini satu hal yang harus kita perhatikan, kalau misalnya di dalam urin itu ketemu amilase yang tinggi, seringnya di dalam plasma juga akan tinggi. Nah, spesifisitas dari amilase untuk diagnosis pankreatitis akut ini rendah, sekitar 20-60%. Oleh karena itu terdapat peningkatan jumlah ya amilase
pada kelainan intraabdominal dan keadaan ekstrapankreatitik lain. Jadi di dalam kelainan di dalam intraabdominal, di dalam perut itu ada kelainan ya, entah itu di mana saja. Ini biasanya amilase itu akan mengalami peningkatan. Dan di luar pankreas ini biasanya ekstrapankreas, ini biasanya berbeda dengan intraabdomen. Nah, ini kira-kira untuk penyakit-penyakit ya yang menyebabkan amilase meningkat. Sekedar tahu saja ada kelainan di pankreas namanya pankreatitis, trauma pankreas, kelainan di intraabdomen tadi di ya intraabdomen di dalam perut ya, kelainan saluran empedu, obstruksi intestinal dan lain sebagainya. Kemudian kelainan pada genitourinaria. Jadi di sini pada saluran kencing ya, saluran kencing, saluran kehamilan ke reproduksi juga ikut, di mana akan terjadi kehamilan pada kelainan ektopik dia meningkat. Tapi dengan ruptur, maksudnya kerusakan dari uterusnya. Salpingitis, jadi peradangan pada salping. Salping itu apa ya? Bagian dari uterus nantinya ya. Dan mana dia ini akan menghubungkan namanya di salping itu ada penggantung namanya salpingitis yang kalau dia peradangan namanya adalah salpingitis. Kemudian keganasan ovarium, kemudian kegagalan ginjal ini juga amilase bisa meningkat. Penyakit lain misalnya ada beberapa hal ya, kerusakan kelenjar ludah. Ini ketergantungan alkohol akut. Jadi orang yang minum alkohol biasanya di bagian ludahnya itu akan terjadi kerusakan. Ini menyebabkan amilase meningkat. Ketoasidosis diabetik ini pada orang DM, shock septic, operasi jantung, tumor, obat-obatan. Jadi ada beberapa ini untuk peningkatan pada amilase. Nah, reaksi kimianya adalah seperti ini. Dahulu dengan sakarogenik, amiloplastik, kromolitik. Nah, ini dahulu dengan ini. Jadi dia akan bereaksi. Kemudian sekarang diganti adanya suatu well pemeriksaannya ya, menggunakan substrat yang telah diketahui dengan rantai glifosil yang lebih pendek. Jadi ini reaksinya yang digunakan ada stoikiometri. Ini kontrol dan konsistensi hidrolis lebih baik dibandingkan metode terdahulu. Kalau kita lihat ini adalah reaksi kimianya adalah demikian. Nah, ini masih reaksi kimia di alfa amilase, nanti ini yang akan kita ukur. Di mata metode ini tidak membutuhkan glukosidase yang disebut sebagai pemeriksaan direct atau langsung ya. Ada pemeriksaan langsung, ada indirect, pemeriksaan untuk pemeriksaan ini ya. Kemudian kekurangannya variasi hasil akibat perubahan pH, suhu dan kandungan protein. Ini kebetulan aktivator potasium tiosianat. Perubahan pada amilase kemudian menghalangi antibodi. Sebentar Adik. Halo Dik. Gimana Dik? Hah? Halo. Oh iya iya. Ya ya. Susah ya Dik. Ya, Assalamualaikum. Sudah makan duluan? Iya. Ya. Ini samplingnya, jadi ada antikoagulan yang dipakai itu yang bisa mengganggu, istilahnya yang mengganggu pemeriksaan amilase. Ini ada sitrat, PDTA, dan oksalat, ini akan menghambat ya aktivitas amilase. Kemudian spesimen harus berupa serum atau menggunakan plasma heparin. Ingat bahwa kita harus mengambil sampel dengan antikoagulan yang benar agar hasil yang diberikan pada customer kita itu akan memuaskan. Nah, ini stabilitas sampel bisa disimpan 4 hari dalam suhu ruang, kemudian 2 minggu pada suhu 4 derajat Celcius, 1 tahun pada suhu minus 25 derajat Celcius, 5 tahun pada suhu
-75 derajat Celcius. Artinya apa? Dia harus paham benar bahwa semua parameter pemeriksaan laboratorium itu mempunyai stabilitas ya, kadar dari yang kita periksa. Tergantung pada suhu dan berapa lama waktunya. Ya, dia masih kadarnya masih baik, masih normal, bisa kita periksa. Nah, kemudian metode pemeriksaan ada beberapa macam, ini bisa dilihat, ada elektrolisis, ion exchange, electrolyte function, selective inhibitor, ini ada immunoprecipitation, immunoinhibition, silahkan nanti adik memakai apa. Tapi yang lebih akurat, lebih banyak itu yang paling bawah nih, selective isoenzym inhibition. Jadi ini prinsipnya dengan antibodi monoklonal ya. Alasannya kenapa? Dia lebih akurat, teliti, praktis, dan lebih cepat dalam prakteknya ya. Jangan sampai pemeriksaan amilase itu ditundanya sampai lama. Ini tidak boleh, nanti kasihan pasiennya. Kemudian nilai rujukan untuk amilase ini tergantung pada metode pemeriksaan. Jadi perhatikan, kalau ada pemeriksaan di tempat laboratorium rujukan kita, ya karena kita pemeriksaannya belum ada, kita merujuk ke tempat lain, harus diperhatikan. Karena apa? Biasanya hubungannya dengan hasil satuan ya. Kalau memang satuannya tidak cocok, ya harus kita konversi. Tidak cocok dengan laboratorium satu dengan laboratorium yang lain, harus dilakukan konversi. Kemudian metode rekomendasi untuk FCC itu suhu penyimpanan 37 ya, 37 derajat ya untuk rekomendasinya. Kemudian dewasa normal sekitar 40-50% dari total aktivitas enzim dalam serum. Jadi hanya sekian dia ada di dalam serum. Nilai P amilase ini sekitar 13-53 mikrogram. Nah, bayi baru lahir ini aktivitas amilasenya dia meningkat sejalan dengan usus dan mencapai nilai normal dewasa pada usia 2 tahun. Ini untuk pada bayi lahir itu harus diperhatikan ya. Aktivitas P amilase tidak tampak pada usia kurang dari 6 tahun. Kemudian dia meningkat pada usia 5 tahun. Nah, saya kira itu ada yang bertanya. Ibu mau melanjutkan ke yang lainnya. Silakan kalau ada yang bertanya. Silakan deh, ada yang bertanya. Lanjut dulu, Bu. Belum ada? Saya lanjutkan. Tentang BGA, sampling darah arteri atau pemeriksaan BGA. Jadi pemeriksaan BGA, banter mendik sebentar ini. Nanti Ibu suaranya hilang deh. Halo, dengaran enggak, Dek? Dengaran, Bu. Enggak apa-apa ya. Biar bangun. Nah, ini adalah pemeriksaan BGA itu salah satu pemeriksaan emergensi yang sering dipakai pada ICU, kondisi-kondisi pasien kritis ya. Artinya ini digunakan untuk memberikan terapi pada pasien-pasien yang kritis, baik itu terapi oksigen maupun terapi cairan ya. Seringnya kondisi ini sangat berbahaya yang mana kalau tidak cepat dilakukan pemeriksaan, seringnya pasien itu akan mengalami kegawatan. Pasien kritis ini akan dilakukan pemeriksaan BGA yang mana sampel yang akan diambil adalah darah arteri. Kalau yang dulu melakukan pemeriksaan hanya pemeriksaan darah, pengambilan sampelnya adalah darah vena. Tapi kalau ini kita menggunakannya adalah darah arteri. Dari mana? Ya tentunya dari arteri. Arteri radialis untuk tempat pengambilannya mungkin bisa brachialis ya. Kemudian brachialis mungkin salah satunya lagi adalah arteri immunalis bisa, tapi itu sangat berbahaya kalau arteri immunalis karena dekat dengan pusat jantung kita. Dikhawatirkan kalau misalnya kita melakukan ini, ya kalau ada sesuatu hal itu akan cepat
darah itu keluar dan mengatasinya lebih sulit. Nah, ini kalau adik-adik perhatikan bahwa pada pemeriksaan ini yang kita perhatikan di sini kejadian itu adalah sekian, kemudian pada pasien sekian, hasil laboratorium itu adalah sekian. Ini beberapa error-error yang terjadi pada pemeriksaan di laboratorium. Nah, tentunya kita tidak akan lepas dari ini saat melakukan pemeriksaan PGA ini. Di mana PGA itu di sini ada pre-analitiknya bagaimana, analitiknya bagaimana, dan post-analitiknya bagaimana. Semua pemeriksaan, apalagi pemeriksaan khusus yang sangat diharapkan oleh pasien ini akan mengikuti langkah ketiga ini ya. Yang pertama mungkin adik sudah pernah belajar pre-analitik itu ada beberapa macam yang harus disiapkan, misalnya persiapan pasien, kemudian pengambilan sampelnya, kemudian tourniquetnya, kemudian memasukkan darah ke tabungnya misalnya ya. Yang berikutnya adalah untuk melihat arteri radialis apakah dia viabel atau dia baik, dia diambil sampelnya sampel PGA. Tidak ada sumbatan, ya misalnya di salah satu cabang dari arteri yang ada di lengan ini. Kemudian yang berikutnya adalah transport. Jadi setelah diambil ini dibawa nih darahnya ditransport. Kira-kira transportnya baik apa enggak? Bisa kesalahannya itu ada di bagian transport. Transport bukan jangan berpikiran harus dibawa ke mobil enggak, tapi pembawaannya dengan mungkin dengan box khusus. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Yang berikutnya adalah analitik. Ini adalah proses pemeriksaan dari BGA dengan menggunakan alat. Selanjutnya setelah jadi ini akan dimasukkan ke dalam pos analitik ya. Setelah itu nanti akan dilaporkan kepada yang membutuhkan atau yang memeriksa. Nah, ini sampling dari darah arteri ini digunakan untuk mengetahui adanya fungsi respirasi dan metabolisme. Fungsi respirasi ini berhubungan dengan paru-paru. Kalau metabolisme ini berhubungan aliran darah yang nanti hubungannya dengan ginjal. Tentunya pada respirasi dan aliran darah di daerah ginjal, pengaturan ini sebenarnya kalau kita lihat saling sangkut paut, maksudnya saling berhubungan, harus ada ya. Kemudian kalau diambil darah vena, ini biasanya harus hati-hati aktivitas metabolik jaringan pada aktivitas metabolik jaringan. Bisa jadi karena oksigennya kurang misalnya ya, atau terlalu lama istilahnya nggak cepat-cepat sampai di sana, ini biasanya akan terjadi kebiruan misalnya begitu pada tangannya dan lain sebagainya. Nah, sampling BGA arteri ini dipakai ya, untuk mengetahui adanya ventilasi paru, jadi ada PaCO2, kemudian oksigenasi paru, jadi pemberian oksigen ke paru, tekanan udara O2, kemudian kondisi abnormalitas asam basa. Jadi ini kalau pH arteri BaCO2 ini CO2 itu mengalami gangguan tidak normal, biasanya akan dilakukan pemeriksaan tes BGA. Nah, ini cara pengambil sebelum kita melakukan pengambilan sampel arteri radialis pada pasien, kita harus melakukan yang namanya alem test ya. Alem test itu bisa dilakukan di apa namanya ini ya, bagian tapak tangan tapi bagian medial ya. Jadi yang biasa yang putih, bagian yang putih itu. Nah, nanti akan ditentukan kira-kira darahnya yang mana pada saat diambilnya. Tempatnya itu tempat posisi mana, karena kita harus mengambil arteri radialis, otomatis kita harus mencari arteri radialis untuk diambil darahnya. Nah, kira-kira arteri radialis itu dia letaknya di sini ada apa namanya, ada ibu jari, kemudian dia lurus dengan ibu jari naik ke atas ya. Hati-hati, arteri dan vena seringnya dia berdekatan ya. Kalau ada arteri pasti ada vena, yang berikutnya ada saraf, ini saling berdekatan karena dia mempengaruhi untuk terjadinya perbaikan sel di sana. Nah, ini gambar-gambar gambar kolateral yang tadi Bu sampaikan bahwa dia tidak berupa telapak tangan saja, tapi di dalamnya itu ada arteri ya, dia melengkung di sini, dan ada juga dia prinsipal pollution. Jadi ada di sini, ada di sini. Jadi nanti kita akan melihat
yang akan diperiksa ada beberapa ya pengambilan. Jadi harusnya darah itu adalah gini, lengkung ini. Jadi dia akan saling mendukung ya. Kalau di sana yang kurang pasti nanti akan diambilkan dari kiri, misalnya radialis dan begitu seterusnya. Nah, kalau diperhatikan, nah ini pengambilannya. Kalau ini adalah pembuluh darahnya yang dipakai atau yang akan diambil sampel darahnya untuk diinfus. Ini beberapa model tangan ya. Kalau kita ini menggunakan alat sih, pembuluh darahnya sangat jelas sekali. Nah, ini kira-kira gambarannya untuk ulna dan radialis. Ya. Kemudian arteri yang diambil lainnya adalah arteri femoralis. Ini merupakan arteri besar juga. Jadi kalau adik lihat, ini adalah gambaran dari arteri. Sarafnya di sana. Nah, ini bagian selangkah ya. Jadi ini di sini ini sangat berbahaya nih kalau mengambil di sini. Yang mengambil di sini harusnya seorang yang ahli ya. Nah, ini sebelum melakukan pemeriksaan sampling PGA, kita harus melakukan alam tes. Alam tes itu apa? Untuk mengetahui ketidakadaan sambungan antara arteri radialis dan arteri ulnaris. Jadi ini ada sambungannya. Sehingga kalau ada salah satu mengalami gangguan, yang satunya masih bekerja dan memenuhi kebutuhan yang ada di 5 jari ini. Nah, sebelum melakukan itu, kita akan melakukan alam tes ya. Alam tes itu ibaratnya ini adalah arteri radialis, di ibu jari ini arteri radialis, yang berikutnya satu jari ke arah satu jari ke arah medial, ke arah ini jantik manis. Nah, kita raba begini. Ini sudah, ini denyutnya ada di sini. Nah, setelah itu kita akan mengetahui setelah kita melakukan alam tes itu, jadi tangan itu digerak-gerakkan dengan menekan, awalnya menekan arteri radialis, kita tekan, gerak-gerakkan. Dua ini ya, arteri radialis sama ulnaris kita tekan. Nah, setelah kita tekan, kita biarkan dia sampai 3, kemudian dilepas. Kira-kira kalau misalnya ada dia dalam waktu cepat, misalnya 3 menit, itu sudah nampak adanya merah, berarti dia tidak ada sumbatan. Begitu juga kita ingin mengetahui apakah ada sumbatan di ulnaris, sama juga modelnya seperti itu. Nah, ini alam tes ini mudah dan cepat sebelum melakukan fungsi arteri radialis. Fungsi arteri radialis itu berpotensi terbentuknya trombus yang menyumbat arteri, sehingga harus dipastikan adanya aliran kolateral melalui arteri ulnaris. Nah, ini pembuluh darahnya, ini adalah pembuluh darah arteri, dan ini adalah pembuluh darah ulna. Jadi ini pada saat kita melakukan ini oleh Assalamualaikum dok, maaf dok masih ngajar. Masih ngajar. Nanti saya telepon. Nanti saya telepon. Gitu. Assalamualaikum. Nah, ini arteri radialis kolateral ini nih ya, arteri radialis, ini arteri ulnaris yang nanti kita tekan kedua-duanya. Setelah itu jari kita gerak-gerakkan itu, setelah putih kita buka ya. Kalau dalam yang satu kita buka arteri ulnarisnya, kita tekanan kita buka. Kalau dalam waktu dekat ternyata warnanya merah ya, berarti ini tidak ada sumbatan. Begitu juga sebaliknya, nanti kita akan melakukan penekanan pada arteri ulnaris dua-duanya, kemudian yang dibuka gantian arteri radialisnya, tekanan di arteri radialis. Kalau dalam jangka waktu kira-kira 5 menit kita muncul nih 5-10 detik muncul warna merahnya, berarti dia kondisinya baik. Kira-kira seperti itu. Ini nanti bisa dibaca. Nah, ini untuk melakukan pada saat kita melakukan penekanan ya, pemeriksaan alam tes. Nah, kira-kira begini. Nah, baru nanti kita buka, tangannya kita kepal-kepalkan gitu. Kemudian kita salah satu kita lepas, yang ini kita lepas. Berikutnya kita akan nampak di sini warna merah lagi. Ya, ini berarti boleh dilakukan boleh dilakukan untuk
pengambilan darah di sini. Nah, alem tes, bila warna tangan tidak kembali dalam waktu 5-10 detik, itu artinya alem tesnya negatif. Ini tidak boleh dilakukan pengambilan pada arteri radialis. Ya. Kemudian aliran darah kolateral buruk dengan cara pemeriksaan tadi, jadi tidak kembali, misalnya setelah kita lakukan begini, kita buka salah satu arteri, ternyata tidak kembali dia. Berarti ada salah satu sumbatan, mungkin itu di arteri radialis atau di arteri lunaris. Tidak melakukan, dan di sini tidak boleh melakukan fungsi arteria. Nah, biasanya insiden iskemia tangan biasanya kalau kita melakukan akan terjadi iskemia, ya, kurangan oksigen. Nah, karena arteri ini sangat rendah, Indonesia tidak rutin melakukan tes ini seringnya. Tapi harus hati-hati ya, dengan kondisi pengambilan sampel harus dilakukan alam tes ini. Nah, pilih lokasi sampling arteri yang dianjurkan ya. Pertama adalah arteri radialis di sisi radial pergelangan tangan tadi yang ditunjukkan. Cari yang non dominan, maksudnya yang sering tidak dilakukan pergerakan. Misalnya jangan di kanan, ambilnya di yang kiri, itu lebih kan. Nah, kenapa di sini? Ini arteri radialis ini hati-hati karena dia kecil, dia letaknya mudah karena dia di permukaan, jadi di superficial dan mudah dipalpasi, mudah diperiksa ya. Nah, ini arteri selain ini yang bisa kita ambil adalah di arteri femoralis di bawah ligamentum inguinal di kaki ya, selangkangan kalau orang Jawa bilang. Brachialis ini pada sekitar sini di paha. Tapi ini sangat sulit ya karena dia letaknya lebih ke dalam dan pembuluh darah itu sulit sekali untuk dilakukan palpasi diraba itu palpasi itu. Nah, di sini dia sumber suplai darah yang sangat besar pada ekstremitas pada tangan dan kaki ya. Ini komplikasi sampling arteri brachialis yang ada di sini ya. Ini bisa terjadi pada 2% kasus, salah satunya immediate pain, jadi rasa nyeri yang sedikit lama ya, istilahnya pada saat sakit ada di tengah-tengah, kemudian rasa sakit delayed pain setelah 24 jam, jadi rasa sakitnya muncul pada saat ini. Hematum, kemerahan, parestesia, kalau ini menyuntiknya itu kelewat mengenai saraf, biasanya akan terjadi parestesia. Nyeri ini kerusakan berdasarnya pada nervus medianus. Kalau misalnya lama ternyata ada rasa nyeri yang dalam jangka waktu lama, ini kerusakan pada teknik sampling arteri ini harus memperhatikan operatornya siapa. Kemudian fasilitas kesehatan seringnya dilakukan hanya di rumah sakit. Kalau di poliklinik atau apa tidak akan dilakukan, di laboratorium itu juga tidak akan dilakukan karena kondisi ini seringnya pada orang-orang yang tidak kondisinya buruk yang dia dirawat di rumah sakit. Biasanya harus perhatikan nyeri setelah dilakukan pengambilan sampel BGA ya. Kemudian setelah itu harus diobservasi pasiennya, harus dilihat setelah diambil, besok lagi kita tengok misalnya gitu ya, apakah dia baik apa tidak. Nah, ini adalah model sarung tangan ini. Satu kit untuk pemeriksaan BGA yang mana di sini isinya kit ini ada sarung tangannya, ada kit siring BGA-nya yang mengandung heparin, antikoagulannya ya. Ada swab alkoholnya, kasanya juga ada, plasternya ada. Biasanya label pasien akan ditempel di syring. Kalau kita perhatikan, ini memang enak kalau mengambil darah sudah menggunakan ini, seringnya hasilnya lebih bagus, tapi harganya lebih mahal. Nah, ini adalah setelah kita buka, ini berbagai macam perlengkapan yang dibutuhkan ya. Nah, tentunya kita harus melakukan cara-caranya, melakukan kenakan sarung tangan terlebih dahulu. Arteri radialis seperti tadi yang Ibu sampaikan, yang Ibu tunjukkan ya. Bersihkan lokasi dengan swab alkohol. Nah, ini setelah itu ya tentunya sebelum maupun sesudah harus melakukan
cuci tangan terlebih dahulu. Ini ya posisinya supin, rumah itu, kemudian baru didesinfektan. Yang berikutnya ingat, pada saat pengambilan darah ini, posisi jarum seperti memegang pensil. Yang selanjutnya, dia sudut jarum saat menusuk itu juga ada aturannya ya. Sudutnya kira-kira kita menggunakan sekitar yang 45 derajat ya, pegang sirin dengan domain. Nah, sirin yang dipakai itu adalah yang 1 mili, jadi kecil ya, 1 mili ukurannya. Kemudian yang berikutnya, nah ini modelnya. Kalau adik perhatikan antara sudut ini dengan ini adalah sekitar 45 derajat. Ini yang benar ya. Tidak boleh terlalu tidur, itu nggak boleh. Kenapa? Nanti tidak akan keluar. Yang mana biasanya pengambilan sampel darah arteri itu tidak boleh dilakukan aspirasi, maksudnya spatnya itu ditarik. Karena di arteri itu dia sudah apa namanya, karena dia dipompa oleh jantung sehingga darah itu akan mengalir. Jadi akan didorong oleh pompa jantung dan darah itu akan masuk. Tidak usah dilakukan aspirasi. Karena saat kita melakukan aspirasi yang berbahaya itu adalah dia ini akan menimbulkan adanya gelembung. Nah, gelembung ini yang nanti bisa mengganggu pemeriksaan atau hasil dari pemeriksaan PGA. Nah, ini ya, ini nanti bisa dibaca seperti yang diperhatikan. Nah, kalau adik perhatikan, masih kok posisinya 40 derajat, maksudnya posisinya masih 45 derajat. Nah, baru setelah itu hasil keluar nih, mencabutnya juga harus perhatikan. Dan harus cepat dilakukan dep, maksudnya penekanan. Karena apa yang kita ambil itu adalah arteri, jadi nanti dia akan lebih cepat keluar banyak darah nantinya. Ini seperti ini harus ditekan seperti biasa. Ya, ini kalau kita menggunakan kit yang kayak tadi, yang harganya mahal itu, ini ada pelepas apa namanya jarum. Jarum ini bisa dilepas. Yang berikutnya dengan alat nih, yang selanjutnya nanti akan ditutup, ada tutupnya. Karena apa? Jangan sampai ada udara luar itu masuk ke dalam spat, karena nanti akan menambah oksigen yang ada di dalam darah ini. Dan ini menyebabkan hasil tidak valid. Nah, bagaimana caranya selain kita menggunakan penutup yang tidak punya ya, karena siring ini kan mahal. Bisa menggunakan vaselin, bisa menggunakan apalah gabus atau pas lalu disuntikkan, dituncupkan di sana baru nanti kita ambil. Yang penting dia tertutup untuk apa namanya lubang dari jarumnya. Ingat, jangan ditekuk. Hati-hati, jangan ditekuk. Orang ditekuk itu masih tetap bisa masuk dan nanti bisa mencederai yang mengambil. Nah, ini kira-kira modelnya adalah seperti ini. Setelah itu nanti akan dilakukan transport. Nah, setelah itu akan dilakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaannya PGA itu apa namanya tidak dipindah. Sampel ini tidak dipindah ke tabung, tidak, tapi dia langsung dicolokkan di dalam alat. Spatnya itu akan dicolokkan di dalam alat. Nah, kita perhatikan sebelum mencolokkan itu kita harus melihat bahwa ada gelembung apa enggak, karena gelembung itu mempengaruhi hasil PGA. Kira-kira seperti ini. Nah, ini hasilnya kira-kira ini. Nah, setelah dilakukan sampling, tentunya ini bisa dibaca. Nah, indikasi pemeriksaan BGA itu 1, diagnosis dan derajat berat kegagalan respirasi. Jadi pada bagian paru-parunya, yang mana ada gangguan. Mungkin dia bisa kelebihan oksigen, dia bisa kekurangan oksigen. Hipoksemia itu kekurangan oksigen, hiperkapnia itu kelebihan karbon dioksida. Biasanya kedua ini akan mengganggu jantung atau respirasi. Mengganggu paru-paru atau respirasi. Ini untuk mengetahui perubahan homeostasis asam basa untuk menentukan terapi. Jadi biasanya karena tadi sudah Ibu bilang bahwa terapi ini, pemeriksaan ini adalah untuk pasien-pasien yang gawat ya. Jadi hemostasisnya sering akan terganggu, makanya dilakukan pemeriksaan BGA untuk mengetahui kadar asam basa sebagai dasar untuk melakukan terapi. Yang ketiga adalah monitoring pasien di ICU yang dia mengalami gangguan disfungsi respirasi ya misalnya, atau kegagalan organ secara keseluruhan ya. Jadi organ yang lain banyak sekali yang mengalami kerusakan. Nah, ini sering sebagai guiding terapi pasien di ICU. Jadi misalnya untuk terapi oksigen, untuk ventilator ya, jadi pernafasan yang menggunakan mesin itu akan
dilakukan pemeriksaan PGA. Kemudian monitoring pasien selama bedah jantung, ya. Jadi kalau di rumah sakit besar mungkin yang mempunyai tempat bedah jantung, biasanya ini dipakai BGA ini tapi menggunakan alat yang POCT. Jadi alat yang bisa dibawa-bawa atau dilakukan pemeriksaan di samping pasien, ya. Ini menentukan prognosis pasien kritis. Jadi pemeriksaan PGA apakah pasien ini nanti kondisinya baik ataukah dia kondisinya tambah memburuk, gitu. Ini alat-alat untuk memonitor. Nah, kontraindikasi ini yang tidak boleh dilakukan pemeriksaan PGA yaitu pengambilan sampling di sana. Yang pertama adalah selulitis. Ada peradangan di bagian tangannya, ya, di bagian tangannya itu ada peradangan, biasanya warna merah. Hati-hati, jangan mengambil sampel darah di sana. Karena apa? Khawatirnya peradangan itu disebabkan oleh kuman, kemudian saat kita menusuk, kuman itu ikut masuk di aliran darah, sehingga akan bisa menyebabkan infeksi pada seluruh tubuh, karena kumannya itu akan ikut aliran darah ke seluruh tubuh, jadi infeksinya bisa sepsis nanti, semuanya bisa kena, ya. Kemudian palpasi denyut arteriodalis seperti tadi yang tidak terabah, ya, ini tidak boleh dilakukan. Alarm tes negatif, koagulopati atau terapi antikoagulan dosis tinggi. Jadi ada orang yang setelah operasi diberi obat antikoagulasi, dosisnya tinggi. Nah, ini khawatirnya setelah diambil darahnya itu darahnya tidak mau berhenti karena dia lebih encer, karena diberi pengencer, ya. Ini kira-kira. Kemudian riwayat spasma arteri, jadi pada saat seseorang terjadinya kejang pada arteri, riwayat dulu itu juga harus hati-hati. Kemudian di sini peripheral vascular disease, jadi ada kelainan pada pembuluh darah yang kondisinya sangat berat, juga tidak boleh dilakukan pengambilan darah. Infeksi kulit dekat lokasi fungsi juga nggak boleh. Arterial graft, jadi untuk mengetahui pertumbuhan dari cangkok, ya, cangkok pembuluh darah itu arterial graft. Fungsi arteri sebaiknya tidak pada lesi atau distal avesan pasien hemodialisis. Jadi ini untuk pengambilan sampel arteri tidak boleh diambil pada jadi orang yang melakukan hemodialisis itu ada tempat, misalnya di lengan ini atau di sini katanya ada tempat untuk mengambil cairan setiap bulannya. Nah, ini biasa. Kemudian nah, ini sampel, ini harus hati-hati, harusnya sampel darahnya itu adalah arteri, tapi terkadang ada permintaan dua, yaitu arteri dan vena. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat hasilnya, apakah sampel tadi yang saya kirim itu BGA atau sampel tadi yang saya kirim adalah BGA yang berasal dari vena atau BGA yang dari arteri, ini sebenarnya kita bisa nampak kelihatan sedikit, ya. Kalau dia yang dari arteri seringnya jernih, tapi kalau yang darah yang di vena itu seringnya lebih gelap. Nah, ini apakah pengambilan dari kapiler, tapi harus hati-hati pada kapiler itu volume sampelnya kecil, meskipun kita butuhnya 1 cc, tapi kalau untuk bayi itu harus hati-hati. Pada saat pengambilan kapiler kok bayi, pada saat pengambilan di kapiler di ujung sini, ya, di ujung jari atau di kaki bayi, tumit, itu harus hati-hati. Nah, ini kalau adik perhatikan nilai rujukan pada darah arteri dan darah vena ini mempunyai perbedaannya. Kalau pH itu, kalau adik perhatikan ini di pH itu masih mendekati sama. Pada tekanan karbon dioksida, ada harus perhatikan nih, karbon dioksida di mana ada vena. Tentunya dia lebih tinggi di daerah vena daripada dibandingkan di daerah arteri. Tekanan oksigen, nah oksigen ada di mana? Ada di arteri, biasanya lebih tinggi daripada di sini. Ini kira-kira untuk gambarannya. Nah, antikoagulan yang kita gunakan. Jadi saat kita mengambil sampel, tentunya ada antikoagulan yang kita pakai. Antikoagulan yang kita pakai di sini adalah sodium heparin, ya. Sodium heparin. Kadarnya seberapa? 0,05 ml sodium heparin untuk mengencerkan 1 ml darah. Nih, ya. Jadi ini pengambilan sampel. Kemudian ada beberapa hal yang berpengaruh adalah suhu. Kalau ditempatkan di suhu ruang, biasanya metabolisme selnya itu masih berjalan dengan baik, ya.
di sini pada suhu ruang ini akan terganggu kalau dia tidak sesuai ya dengan kondisinya. Yang sesuai dengan kondisinya juga akan mengalami apa namanya, karbon dioksidnya mengalami naik ibaratnya itu ya. Apalagi kalau tidak dilakukan supervisi dari senior-seniornya. Jadi pada suhu ini terjadi peningkatan CO2 naik, pH-nya turun, P2O, tekanan O2 juga turun. Kemudian efek sampingnya metabolisme sel berhenti, efek sampingnya turun. Nah, ini suhu kamar, biasanya dia akan mempengaruhi pada pH dan ionis kalsium stabil selama 10-15 menit. Artinya kalau pemeriksaan lebih lama ini harus hati-hati, banyak beberapa yang bisa mempengaruhi. Kalau suhu rendah, ini permeabilitas dinding eritrosit itu terganggu ya. Peningkatan kadar kaliumnya juga terganggu. Sehingga orang ini bisa apa ya? Saat diambil kadang dia bisa terjadi kejang. Nah, ini perubahan parameter BGA secara in vitro di dalam tubuh. Jadi ini pH-nya berapa pada suhu 30 derajat, ini pada suhu 4 derajat. Ini bisa dilihat ya. Kemudian untuk menangani itu tadi solusinya disimpan di suhu ruang dalam 10-15 menit harus dianalisa. Artinya sangat pendek untuk PGA ini, hanya 15 menit baru boleh. Kalau leukositnya tinggi, terutama pada leukositosis, itu bisa mengalami gangguan pada membran pada selnya ya, selnya akan kita periksa PGA itu. Nah, kalau ada bekuan atau fluid, ini pasti sudah tidak bisa apa-apa ya. Maksudnya tidak bisa dilakukan pemeriksaan, tidak bisa apa-apa. Tabung penampung ini yang harus diperhatikan, apakah dari plastik ataukah dari besi kaca ingat. Kalau itu dari plastik harus cepatnya dilakukan pemeriksaan. Antikoagulan ini sama ya kayak tadi. Kemudian gelembung udara, yaitu udara sekian ya di atmosfer sekian kalau kita perhatikan. Kalau gelembung udara ini bisa mengubah keseimbangan gas antara udara masuk dan darah, antara udara dan darah. Nah, ini gelembung udara menyebabkan tekanan CO2 turun, tekanan O2-nya naik mencapai 150 mm merkuri. Ini untuk gelembung udara, inputnya tadi sudah saya singgung, adanya gelembung udara, ada beberapa macam yang ini gelembung udara bisa menyebabkan terjadinya tidak valid. Kemudian keterlambatan waktu analisis, harusnya secepatnya kan dianalisis. Kita untuk karyati tidak boleh lebih dari 30 menit. Jadi diambil darah, kemudian langsung dibawa ke laboratorium Sintar dan langsung dilakukan penelitian. Volume sampel kalau terlalu sedikit itu juga bisa mempengaruhi. Ini ada beberapa kontaminasi yang bisa menyebabkan gangguan pada hasil BGA. Ini pencampuran sampel. Ingat pencampuran sampel namanya gen inversion secara adekuat selama 2 menit. Jadi ini naik turun naik turun naik turun, bukan di gecek-gecek begini, bukan ya, bukan di gecek-gecek begini ya, tapi ini kita harus naik turun naik dibalik lagi dibalik gitu. Itu caranya selama kira-kira 2-3 menit. Pastikan tidak ada bekuan, sampel tidak imunisis. Nah, ini konsentrasi dan total imunitas sangat tergantung pada homogenitas sel, kecepatan konsentrasi antioksidan, tidak ada yang kontaminasi sel. Nah, bagaimana dengan sel yang hiperlipidemia? Di sampel yang hiperlipidemia ini juga akan mengganggu apa? Dia warnanya coklat ya, gelap gitu. Ini juga akan mengganggu pemeriksaan hasil PGA. Ini koreksi suhu, masalah pengukuran suhu pasien, label harus sampel harus dilakukan pelabelan. Konsentrasi oksigen pasien, di sini konsentrasi oksigen yang dihirup pasien ini merupakan macam terapi oksigen. Perhatikan satuan konsentrasi oksigen ini harus diperhatikan. Konsentrasi oksigen pasien ini berdasarkan waktu ya. Nah, spektralitik BGA, deteksi gelembung udara, cloud pre-analitik, jumlah sampel darah harus cukup, kesalahan penempatan sampel di show analisis. Ya. Aspirasi sampel ke analisis harus continue ya. Ini pemeriksaannya.
aspek analitik untuk pencatatan ya. Kalau salah menghitung saja, itu pasti nanti akan salah semuanya ya. Salah menempatkan angka misalnya, itu salah sangat fatal. Apa namanya, prosedur kalibrasi dan visi itu akan dilakukan setiap 8 jam ya. Jadi ini juga meskipun dia POCT itu dia juga dilakukan kalibrasi ya. Internal visi yaitu uji kontrol, kalau kita lihat kalau sekarang mungkin adik belum paham ya, untuk nanti kalau yang sudah paham nanti akan lebih paham lagi pada saat diterangkan oleh dokter Pur ya. Ini visi kontrol dipakai misalnya ini ada 1, 2, 3 bisa dipakai 1, 2 misalnya itu boleh. Nah ini sudah baik kontrolnya sampling pakai A pada anak ya. Ini sampel BGA pada anak intinya sama, nanti tinggal volumenya saja yang berbeda ya. Kalau anak 0,2 ya. Saya kira itu Dek, ada yang bertanya silahkan. Nanti yang bawah bisa dibaca sendiri. Kalau itu POCT yang lebih mudah bisa dibawa-bawa kemana-mana, portable. Silahkan Dek. Halo. Mahasiswanya hilang semua nih. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, tolong buka kamera, kita anu dulu, absen dulu kalau tidak ada yang bertanya. Oke, Bu. Sebentar, Bu. Ujiannya kapan, Dek? Hari Bu. Sorry, dan besok. Masuk hari ini ujian. Besok, Bu. Ya. Ini nanti saya berikan untuk anu ya, yang kemarin yang ya. Silahkan tolong dibantu. Sudah dihitung, Dek? Siapa yang membantu? Ini masuk semua. Tolong di screenshot ya. Atau di screen pakai HP kalian juga boleh. Nanti diberikan ke saya sebagai laporan ke admin. Ada berapa anu tadi halaman? Satu. Sudah, ini satu tok, Dek. Kalau sudah saya Ibu screen, nanti Ibu kirim ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kemarin menghubungi saya, minta tolong hari ini menghubungi saya, nanti mau saya kirim materinya. Baik, Bu. Lewat WA. Iya. Ya. Baik ya, Dek.